Berbicara mengenai fotografi tidak bisa lepas dengan seni melukis. Fotografi sejatinya adalah lukisan melalui cahaya. Tanpa cahaya, seni foto tidak akan berfungsi. Istilah fotografi diciptakan pada tahun 1839. Namun jauh sebelumnya disebutkan bahwa manusia telah mengenal fotografi sejak abad ke-5 sebelum Masehi. Kala itu seorang pria bernama Moti mengamati sebuah gejala. Apabila pada dinding ruangan yang gelap terdapat lubang kecil, maka di bagian dalam ruang itu akan terefleksikan pemandangan di luar ruang secara terbalik di lubang tadi. Kamera diperkenalkan ketika para pelukis mulai kesulitan untuk merekam gambar. Tahun 1824, seorang seniman litografi Prancis, Joseph Nicephore-Niepce, berhasil mempertahankan gambar secara permanen setelah 8 jam mengekspos pemandangan dari jendela kamarnya melalui proses heliografi, yakni merekam benda melalui cahaya. Di atas plat logam yang dilapisi aspal inilah lahir sebuah imaji yang agak kabur yang menjadi cikal bakal sejarah fotografi. Foto tersebut kini tersimpan di University of Texas Austin, Amerika Serikat. Usaha ini dilanjutkan oleh desainer panggung opera yang juga pelukis Louis-Jacques Daguerre. Pada tanggal 19 Agustus 1839, Daguerre dinobatkan sebagai orang pertama yang berhasil membuat foto yang sebenarnya. Sebuah gambar permanen pada lembaran plat tembaga perak yang dilapisi larutan iodin dan disinari selama setengah jam dengan pemanas merkuri. Untuk membuat gambar permanen, plat dicuci larutan garam dapur dan asir suling. Foto pertama dibuat pada tahun 1826 selama 8 jam. Louis-Jacques Daguerre kemudian dikenal sebagai bapak fotografi dunia. Sejak itu, teknologi fotografi dunia semakin berkembang. Melalui perusahaan Kodak Eastman, George Eastman mengembangkan fotografi dengan menciptakan serta menjual roll film dan kamera box yang praktis. Tentunya sejalan dengan perkembangan dalam dunia fotografi melalui perbaikan lensa shutter, film, dan kertas foto. Variasi kamera pun bermunculan, seperti kamera single lens reflex yang dikenal dengan SLR, yang diklaim bisa menghasilkan kualitas gambar yang jauh lebih baik. Tahun 1972, kamera Polaroid mulai dipasarkan. Kamera Polaroid mampu menghasilkan gambar tanpa melalui proses pengembangan dan pencetakan film. Kamera digital pertama ditemukan oleh Stephen Sesson pada tahun 1975. Dengan menggunakan sensor CCD dan menghasilkan foto hitam putih dengan media penyimpanan berupa kaset tape sebesar 3,6 kg, foto tersebut berhasil ditampilkan pada sebuah acara televisi. Revolusi kamera digital dengan menggunakan data eksternal berkapasitas besar terjadi di tahun 90-an. Media seperti SD card atau memory card tak hanya berkemampuan menyimpan foto, namun juga video dan suara. Kini, fotografi sudah terintegritas di media lain sehingga bisa langsung dinikmati di gadget. Kemajuan teknologi turut memacu perkembangan fotografi dengan cepat. Kalau dulu kamera sebesar tenda hanya bisa menghasilkan gambar yang tidak tajam, kini kamera digital yang hanya sebesar dompet mampu membuat foto yang sangat tajam dalam ukuran ekstra besar. Iya, kalau melihat itu tadi kita langsung pengen jalan-jalan, langsung pengen kemana-mana, tapi jangan pernah lupa membawa kamera. Nah, sekarang di studio kami telah hadir nih travel photographer Mas Agustinus Wibowo. Selamat datang. Terima kasih. Apa kabar? Aduh, tadi saya berbicara sama Mas Agus, ini sudah benar-benar eye opener yang perlu kita sharing sama semua yang sudah menyaksikan Indonesia Morning Show. Mas, sebenarnya Mas ini tuh kapan sih mulai berkecimpung di dunia traveling dan juga fotografi? Jadi saya pertama kali melakukan perjalanan sendiri itu tahun 2002 ya, waktu itu waktu travel ke Mongolia, dan sebenarnya antara travel dengan fotografi itu jalannya beriringan. Jadi pertama saya suka fotografi, terus saya
semakin suka travel, dan semakin saya suka travel semakin saya suka fotografi. Jadi dua yang berimbas satu Jadi sama lain. berjalan paralel dan saling menguatkan. Jadi pada awalnya memang lebih banyak memotret pemandangan, tetapi kemudian beralih menjadi lebih banyak memotret manusia. Karena buat saya tetap jiwa dari perjalanan adalah manusianya. Manusianya sendiri ya. Jadi manusia yang punya cerita di belakang Manusia itu yang ya. punya cerita. Nah, tapi saat ini Mas Agus ini memakai apa? Untuk Saat medianya? ini saya menggunakan kamera DSLR, jadi ini kamera saya. Ini yang dibawa ini kan kemana-mana nih. Dulu awalnya pakai pocket, pocket yang kecil pakai banget. pocket. Jadi saya sampai 7 tahun ya kira-kira di fotografi masih menggunakan pocket. Jadi baru aja beralih ke kamera DSLR. Alasannya apa Mas? Bukannya katanya orang kalau misalnya menggunakan kamera itulah ada ya Fotografer itu ya pokoknya pakai inilah gitu. Ya awalnya karena dana ya, karena pertama kali saya Jujur sekali ya. karena emang ya dompet mahasiswa gitu dengan dana yang sangat terbatas. Kemudian ya memang effortnya cuma bisa yang pocket. Tapi menurut saya fotografi itu bukan pada alatnya, tetapi pada ya kepada siapa yang dibalik kamera itu. Siapa yang dibalik kamera bukan yang membidik kamera. Jadi itu maksudnya. lebih pada rasa deh kayaknya. Ini contohnya buku ini, cover ini juga saya menggunakan kamera pocket. Pocket yang kecil banget. Oh, oke. Wow. Oh, jadi sebenarnya ya apa Iya. yang di depan dan juga siapanya Yang juga penting dong. objeknya juga dan apa yang mau diberikan gitu ya, Iya. cerita-cerita apa gitu. Jadi memang tetap yang bermain fotografi itu kan seni kan ya. Jadi tetap yang sangat. paling utama itu bukan pada teknis, tetapi lebih pada rasa di situ. Bagaimana kita benar-benar mencurahkan hati. Memang terlihat foto yang kita buat dengan sepenuh hati dengan foto yang kita buat Sangat berbeda ya. sangat berbeda, bukan pada alatnya. Tapi Mas Agus sendiri menjalani ini nggak sih pendidikan foto sendiri gitu, foto benar-benar yang formal Sekolah gitu? Enggak, sekolah foto? nah itu enggak juga. Enggak. Jadi sama sekali Berarti tidak otodidak. Wow. Jadi karena background pendidikan saya komputer dan waktu itu saya pengen banget jadi fotojurnalis. Kemudian yang saya pikirkan karena saya tidak punya background di sini, saya melakukan perjalanan darat keliling dunia waktu itu dan saya tahu Ini bahwa Mas, iya. salah satunya Apakah ya. ini? Iya, iya. Ini melalui darat, Mas. Ini jalan darat. Jadi dari Beijing saya start dari Beijing sampai ke Afrika Selatan tujuannya selama 4 tahun perjalanan. Dengan dana $2.000. Oke. $2.000 saya kira saya bisa nyampe Afrika Selatan, ternyata enggak, dan nyangkut di Afghanistan sampai ke 3 tahun. Jadi saya prinsipnya traveling, kalau duit habis berhenti sebentar kerja, terus gitu. travel lagi gitu. Dan saya percaya bahwa guru terbesar kita adalah perjalanan. Jadi waktu itu saya mikir ya kalau mau belajar fotografi bukan di sekolah tapi langsung di kehidupan langsung. Terjun. Iya terjun gitu. Jadi awalnya foto-fotonya juga jelek-jelek, terus saya share dengan beberapa fotojurnalis yang mereka kasih banyak kritik dan kita justru bisa terbangun karena kritik-kritik itu. Wow, tapi untuk terjun nih pertama kali ya Mas ya, untuk terjun dan bilang saya mau untuk menjalani perjalanan ini, itu apa sih sebenarnya yang menggugah Mas Agus saat itu? Jadi pertama kali karena sebenarnya waktu itu saya pergi ke Aceh ya, jadi sebagai volunteer di daerah tsunami, 1 bulan sesudah tsunami, dan banyak pengalaman di situ, percakapan dengan penduduk, dengan para korban, lebih tepatnya survivor, yang sebenarnya sangat menggugah saya. Misalnya waktu saya pergi ke kamp pengungsi, yang saya temukan adalah anak-anak yang bermain dengan riang di situ. Kemudian seorang ibu yang masih mengucap syukur kepada Allah karena dia masih selamat walaupun dia sudah kehilangan keluarga, kehilangan segalanya. Dan seorang laki yang mengatakan bahwa ini bukan hukuman dari Tuhan, tetapi Tuhan akan membuat hidup akan lebih baik. Jadi waktu itu saya merasa, wah ternyata banyak sekali nih cerita-cerita dari masyarakat yang bisa kita bagikan, yang bisa kita temukan dari perjalanan, yang bisa menginspirasi kita. Dan waktu itu saya memutuskan saya mau jadi jurnalis gitu. Wow, inspiratif sekali. Dan kata-katanya bagus sekali loh. Waktu itu Mas pernah 3 tahun kan ya di 3 tahun di Afghanistan. Ini gimana? Ini di Pakistan waktu Ini kerusuhan. Wow, kerusuhan Pakistan. Kerusuhan di Pakistan. Tahun berapa ini? Ini tahun 2006 Februari. Wow. Ya. Oke, ini yang saya bilang tadi kata-katanya Mas Agus ini bagus sekali ya. Nah, ini adalah buku mengenai Afghanistan ya Mas ya. Dan ini ada kutipan kalimat yang aku suka sekali nih adalah bukan suka sih tapi miris tapi kenyataan ya. Yang di sini semua mahal, yang murah cuman 1, nyawa manusia.
miris kan, Miris. tapi memang itu fakta yang dihadapi waktu di Afghanistan. Iya, jadi memang itu negara yang sudah 30 tahun ya dilanda perang berkepanjangan. Bahkan saya rasa penduduk setempat juga mulai belajar untuk menertawakan hidup mereka sendiri supaya mereka bisa survive. Ada satu joke yang saya selalu ingat di situ, yang joke juga lebih miris lagi, yaitu ketika ada seorang pembeli pergi ke pasar, terus dia nanya, ini berapa nih harga kepala kambing gitu. Terus yang jualnya bilang 10.000 aja gitu. Terus yang beli bilang 10.000 mahal, 4.000 aja. Terus yang jual bilang 4.000, kamu gila, kamu kira ini kepala manusia. Jadi ya itu buat mereka adalah joke bagaimana mereka menertawakan nasib mereka. Dan memang di Afghanistan itu dalam keadaan dimana kita kalau pergi ke pasar kita juga nggak tahu masih bisa pulang dengan selamat nggak. Kisah-kisah seperti itu yang mungkin kita tidak bisa dapatkan kalau kita tidak terjun langsung. Tidak terjun langsung. And yet Mas Agus ada 3 tahun di sana ya. 3 tahun. Dan juga sebelumnya 5 tahun di China. 是不是？跟我说中文。可以。Buat Anda semua yang sedang penasaran apa sih Nirina sama Mas Agus ini sedang membicara apa? Pokoknya tetaplah bersama kami karena setelah jeda berikut ini kami akan masih berbincang kembali bersama Mas Agus. 是不是？可以，可以。好，别走啊，别走开。Iya, kita masih bersama Mas Agustinus Wibowo yang membicarakan tentang fotografi atau travel photographer ya Mas ya? Iya, travel photographer. Oke, ini kan berawalnya semua adalah di waktu tadi kenapa pas sebelum kita menutup acara sebelum iklan kan kita berbahasa China ya Mas ya. Adalah itu karena Mas waktu itu sebenarnya mengayom pendidikan di China dengan jurusan komputer. Sangat jauh ya. Sangat jauh dari dunia yang kemudian saya terjun. Nah terus juga akhirnya sekarang Mas sudah melihat nih karya-karyanya Mas ini semua ini buat kita berdua sangat menggugah hati. Bagus banget, tadi saya juga sempat terpukau sama beberapa yang karena sudah di ini. apa? Kalau misalnya biasanya kalau orang pergi ke sebuah negara gitu kan, biasanya melihat apalagi sekarang yang kita ketahui mengenai Afghanistan gitu. Semua orang rata-rata ngambilnya angle-nya dari segi peperangan, kehancuran, kemiskinan. Sementara ini yang disuguhkan sama Mas Agus adalah berbeda nih ya. Iya, mengenai kemanusiaan itu sendiri. Bagaimana Mas ceritanya? Jadi saya merasa fotografi sebenarnya pada akhirnya akan membuka mata kita kepada universalitas kita ya, persamaan kita sebagai sesama manusia. Jadi kalau misalnya media hanya melaporkan Afghanistan dari segi perang, kayaknya semua orang Afgan teroris gitu kan kesannya. Saya justru ingin mengangkat bahwa mereka juga sama seperti kita. Mereka manusia yang sama, mereka punya cinta yang sama. Cinta orang tua itu juga cinta yang universal. Mereka juga punya impian, mereka juga punya kebanggaan. Jadi itu yang sebenarnya ingin saya sampaikan adalah persamaan kita, universalitas kita sebagai sesama manusia. Cerita-cerita di belakang cerita-cerita dari manusia yang biasa-biasa, manusia yang hampir tidak pernah kita dengarkan suaranya, kita tidak pernah dengarkan ceritanya. Saya menyampaikan melalui fotografi dan melalui tulisan. Wow, nah tadi juga kita sudah melihat beberapa fotonya Mas Agus ini yang juga cukup bisa dibilang mencekam gitu, karena tadi situasinya ada kerusuhan di Pakistan kan. Itu bagaimana Mas saat mendapatkan foto itu? Karena kita tahu kan juga saat itu pasti tidak aman gitu. Apakah ada etika-etika jurnalistik yang sudah dipelajari oleh Mas Agus? Kalau etika jurnalistik ya saya juga semuanya belajar di jalan ya. Tapi etika jurnalistik maupun etika fotografi maupun etika penulisan apapun itu intinya sama adalah untuk memanusiakan manusia. Jadi kita tetap memperlakukan, kita sebut mereka bukan sebagai objek foto ya, tapi sebagai subjek. Mereka lah subjek pusat utama dari cerita kita dan mereka adalah manusia yang sama dengan kita, mereka juga punya perasaan. Jadi untuk fotografi juga kita lihat banyak misalnya fotografer yang pergi ke daerah-daerah yang masyarakatnya masih pakai baju tradisional, kemudian eksotis gitu ya dalam tanda kutip, kemudian mereka langsung menjepret-jepretkan kamera seperti ya akhirnya malah menjual keeksotisan mereka. Sedangkan penduduk lokal juga tahu, oh dengan cara begini saya bisa dapat duit. Kemudian dengan pakai baju daerah, dia minta duit. Kesannya buat-buat gitu ya. Dan akhirnya itu kan juga mendegradasikan kemanusiaan mereka juga. Jadi intinya tetap ya kita, kalau saya sendiri sebagai fotojurnalis, saya tidak pernah membayar subjek foto saya. Kalau misalnya mereka minta dibayar ya
kalau mereka tidak mau difoto ya sudah gitu. Jadi tetap saya sesuai dengan keinginan mereka, karena kuncinya kembali kepada diri kita, mau nggak kita diperlakukan seperti itu, mau nggak kita diperlakukan Penting sekali itu ya. sebagai objek foto hanya karena kita pakai baju daerah, hanya karena kita eksotis, karena kita berbeda, kemudian kita jadi bulan-bulanan kamera. Jadi intinya kembali lagi adalah memanusiakan manusia itu. Oke, dan berarti Mas dengan segitu banyaknya tempat yang Mas sudah kunjungi sampai akhirnya dibuat buku juga, ada yang juga yang terbaru ya Iya, Mas? yang ini terbaru. Yang ini ya. Iya. Titik nol. Titik nol. Titik nol ya. Nah, sekarang coba ceritakan Mas, satu lagi tempat yang paling yang ada di ujung lidah, pengen kemana nih Mas? Pengen kemana? Sebenarnya saya tidak terlalu terpaku lagi pada destinasi ya. Pada awalnya memang, saya pengen ke sini, pengen ke situ. Buat saya sekarang perjalanan itu bukan lagi tentang destinasi. Tapi tergantung ongkos, enggak ya? Bukan. Itu dulu ya, itu dulu ya. Kalau sekarang Mas, Kita bisa melakukan perjalanan di mana saja, bahkan di rumah kita sendiri, bahkan di kampung kita sendiri, bahkan di kota kita sendiri. Saya sendiri 13 tahun saya tinggal di luar, saya baru balik ke Jakarta tahun ini, dan buat saya masih petualangan baru. Oke, apa yang tadi Mas sudah sebutkan ke kita bahwa mengenai kan Mas sudah lihat banyak banget negara, tapi sekarang Mas justru mengulik Indonesia. Kita belum apa sampai apa Mas gitu. Ya, jadi buat saya banyak, kalau kita melihat negara kita sendiri, seringkali karena kita terbuai ya. Kalau kita tinggal di Indonesia terus kita terbuai dengan berita-berita yang sedih, berita-berita yang mungkin bikin hati. Gitu ya. Jadi saya belajar melihat Indonesia dari sudut lain, karena mungkin saya tinggal di luar negeri, saya belajar melihat dari Indonesia dari sudut yang out of the box. Saya justru mulai menghargai keindonesiaan saya, bahkan langit biru yang buat kita biasa aja, bahkan hujan yang buat kita biasa aja, itu sebenarnya sesuatu yang istimewa. Bayangkan di Pakistan itu ada daerah yang 4 tahun tidak pernah turun hujan. 4 tahun tidak turun hujan, dan orang itu harus berjalan 2 km di atas pasir panas hanya untuk setetes air. Dan kita di sini yang berkelimpahan hujan, walaupun kita ngomel-ngomel kalau banjir, tapi setidaknya kita belajar bersyukur terhadap segala hal yang kecil-kecil seperti itu, karena itu sebenarnya luar biasa gitu. Wow, Thank you ya Mas Agus, ini Himbauannya ya. inspiratif sekali. Berarti kita memang juga bisa bahagia, mulai mensyukuri dan karena juga kan, nah coba aja mungkin lihat dari buku-bukunya Mas Agus juga ya, diceritakan semua bagaimana negara lain dan bagaimana akhirnya kita bisa jatuh cinta dengan negara kita sendiri ya Mas. jadi tidak membuat betah di luar, tapi tetap kembali ke rumah Tapi kita perlu saya masing-masing. tambahkan ya, tujuan perjalanan bukan karena kita ingin melihat penderitaan negara lain untuk mensyukuri diri sendiri, tetapi pada akhirnya perjalanan itu akan membuat kita untuk menemukan diri kita sendiri. Bahwa yang kita lihat negeri-negeri ya, yang jauh, negeri-negeri yang sangat berbeda, tetapi ya kemanusiaan kita sendiri, keindonesiaan kita juga ada dalam diri mereka. Jadi itu yang buat saya sangat menarik. Bukan berarti saya harus pergi ke negara-negara yang menderita, tetapi bagaimana kita mengenal diri kita sendiri. Ini mungkin bagi yang di rumah juga kalau misalnya penasaran, memang kita bisa langsung aja lihat ya. Karena ini banyak sekali di dalamnya ada foto-foto dari Mas Agus ini bagus banget. Kalau misalnya bisa kita beli juga ya. Tadi saya juga udah lihat-lihat. Ini buat saya ya. Langsung. Terima kasih ya Mas Agus ya. Dan kita juga pastinya masih punya informasi lebih banyak lagi nih Mas. Thank you banget for sharing. Dan foto adalah salah satu media jurnalistik. Ada beberapa penghargaan untuk karya foto terbaik. Salah satunya penghargaan Pulitzer yang sudah diberikan sejak tahun 1917. Berikut beberapa foto fenomenal yang pernah mendapatkan Pulitzer. Foto fenomenal pertama berjudul World Trade Center Attack yang diambil oleh fotografer bernama Steve Ludlam. Pada tahun 2002, foto ini memenangkan penghargaan Pulitzer Prize, sebuah penghargaan tertinggi dalam bidang jurnalisme cetak di Amerika Serikat. Lalu ada foto berjudul Nagasaki 1945, sebuah foto ledakan bom nuklir di Nagasaki, Jepang pada Perang Dunia Kedua. Foto ini berasal dari Angkatan Udara Amerika Serikat ketika menjatuhkan bom nuklir bernama Fat Man dari pesawat Boeing 29 Flying Super Fortress bernama Enola Gay pada tanggal 9 Agustus 1945. Foto Olympics in Barcelona ini diambil oleh fotografer The Dallas Morning News, Ken Geiger, yang mendapatkan penghargaan Pulitzer tahun 1993. Dia memotret tim lari estafet wanita dari Nigeria ketika merayakan kemenangannya. Sudan Famine UN Food Camp adalah foto yang memenangkan Pulitzer Prize tahun 1994. Foto ini diambil oleh fotografer Kevin Carter, Maret 1993. Dia memotret pemandangan tragedi kemanusiaan yang menghantakkan dunia. Seorang bocah kelaparan di Sudan yang ditunggui oleh seekor burung pemakan bangkai. Sang fotografer bunuh diri 2 bulan setelah mendapatkan penghargaan karena depresi tidak bisa berbuat apa-apa untuk si anak.
Terakhir adalah foto Einstein yang diambil oleh fotografer Arthur Sayce pada 14 Maret 1951 di Princeton, Amerika Serikat. Foto aslinya adalah Einstein sedang duduk di kursi belakang mobil bersama Dr. Feng Edelot dan istrinya. Einstein sangat menyukai foto tersebut dan ia memotong beberapa bagian fotonya sehingga yang terlihat hanya dominasi wajahnya. Einstein juga membuat beberapa salinan dan mengirimkan kepada teman-temannya sebagai kartu pos. Nah, setelah jeda berikut kita akan kembali dengan fotografer lainnya dari negeri kita sendiri, Mas Aditya Yoga dan juga Mas Pandu yang akan membahas tentang bingkai Nusantara. Tetap di Indonesia Morning Show.